Segala puji dan hormat kami persembahkan kepada Bapa yang di surga. Kiranya kami mampu menyerahkan kehendak, pikiran, cita-cita semua di dalam tangan-Mu. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan jadilah kehendak-Mu. Ibadah hari ini Kau berkati, ibadah di rumah Engkau berkati ya Tuhan. Karena kami sangat mendambakan, apalagi menghadapi situasi yang sangat mengerikan ini. Tapi semua yang terjadi digenapkan oleh karena firman Allah sudah dinubuatkannya. Terima kasih banyak Bapa. Firman-Mu akan kami beritakan, kami sampaikan. Berkati dan urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu. Supaya semua kami yang hadir maupun yang ibadah di rumah mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, shalom. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah. Kita baca di dalam Yakub 1 ayat 14 dan ayat 15. Surat Yakub pertama ayat 14 dan ayat 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, dosa itu dari keinginan, bukan dari penurutan, bukan dari ketaatan. Ketika Adam dan Hawa misalnya taat, bukan terseret kepada bujuk rayu iblis hingga menginginkan atau mengikuti keinginannya. Setelah keinginan itu dibuai, melahirkan dosa, dan dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau ini kita memahami saudara tentang dosa itu, jangan untuk mainan, seakan-akan tidak apa-apa. Memang waktu itu tidak apa-apa. Keinginan itu sepertinya tidak apa-apa, wong bisa. Adam dan Hawa tuh, ibu Hawa bisa mengambil buah pohon yang ada dalam taman yang tidak boleh dimakan, bisa ambil. Menuruti keinginan itu bisa. Tetapi dosa itu merupakan satu akibat dari keinginannya sendiri. Karena keinginan itu memikat. Orang kalau sudah mengikuti keinginan daging sangat mengikat, sangat mempesona, sangat membawa kita kepada perbuatan dosa. Terutama kalau keinginan itu terkait dengan kepentingan daging, yaitu ingin kaya, ingin kedudukan, ingin sampai tidak berpikir tentang firman Allah. Karena mengejar kedudukan, karena mengejar kekayaan, tidak berpikir apakah salah atau tidak. Kita akan melihat dalam surat Timotius, 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena
akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, memburu uang, memburu kedudukan, ini membawa kepada kebinasaan. Kalau kita tidak hati-hati, memburu uang dengan cara yang tidak benar, memburu kekayaan dengan cara yang tidak benar, padahal sebenarnya manusia itu sudah disediakan kekayaan di Taman Eden. Semua buah pohon dalam taman, boleh kamu makan buahnya. Tetapi satu buah pohon, pengetahuan baik dan jahat, jangan dimakan. Sebab kalau kamu akan mati. Keinginan itu datangnya dari bujuk rayu. Iblis mungkin bujuk rayu mata, mungkin bujuk rayu dari orang lain, mungkin bujuk rayu dan lain sebagainya. Sampai lupa kita melanggar firman, mengikuti keinginan. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai pencobaan atau berbagai duka. Apakah manusia tidak boleh punya uang? Oh boleh. Apakah manusia tidak boleh kaya? Oh sangat boleh. Apakah manusia tidak boleh punya kedudukan? Boleh, sangat boleh. Tetapi kalau keinginan bukan dari ketetapan Tuhan, bukan dari ketentuan Tuhan, mendatangkan satu masalah. Coba kita perhatikan, kalau kita tidak punya uang, tidak bisa membangun gereja ini. Kalau tidak punya uang, tidak bisa ada fasilitas seperti ini. Tentu ada orang yang diberkati. Berkati jasmani, berkati yang rohani. Kekayaan ini, Salomo membangun rumah Allah, membangun istana karena kaya. Tapi kaya yang dari mana? Jadi kekayaan ini jangan kita anggap tidak perlu, tetapi kalau sampai kekayaan itu kita kejar keluar dari firman Allah, ini mendatangkan satu pencobaan, mendatangkan satu kejatuhan. Maka bersyukur ya, kita menjadi saksi itu karena harta, karena kekayaan. Kalau gereja kita ini di desa yang seperti ini tidak diwujudkan dalam bangunan gereja yang semua kita bangun, tidak mencari donatur, tidak mencari dana ke sana kemari. Ini semua sesuatu yang tidak gampang. Tapi kalau terwujud, inilah fakta. Semua kita laksanakan dengan kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, tidak bisa, saudara. Keinginan boleh, banyak pendeta-pendeta ingin bangun gereja yang mewah, tetapi kadang-kadang menyimpang dari kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Raja Salomo untuk membangun rumah Allah, untuk membangun istana raja, semua itu dari kehendak Tuhan. Salomo diberkati, menjadi orang kaya raya. Dasarnya apa? Dasarnya hidup adil oleh hikmat. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Kekayaan yang dari Tuhan bisa digunakan membangun rumah Allah, bisa digunakan membangun istana, hingga menjadi kesaksian. Salomo termasyhur, terkenal di dunia. Karena apa? Dia menjadi kaya raya. Daud ketika punya program rencana membangun rumah Allah tidak diizinkan. Tetapi anakmu, keturunanmu, Salomo yang diizinkan
membangun rumah Allah. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 dan 12. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 dan 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, tidak minta umur panjang, atau kekayaan, tidak meminta kekayaan, atau nyawa musuhmu, atau nyawa musuhnya, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, melainkan pengertian hikmat untuk memutuskan hukum, mana benar ya dibenarkan, mana salah ya salahkan. Bukan salah minta dibenarkan, yang benar harus disalahkan, tidak. Terus, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Tuhan menjawab permintaan Salomo, minta hikmat untuk bisa memutuskan hukum yang adil. Terus, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya ini kekayaan dari Tuhan. Dihasilkan dari firman Allah. Dasarnya firman Allah, bukan dasarnya keinginan. Ini kekayaan Salomo. Kalau keinginan itu sudah membuai buah yang matang, ujungnya adalah maut. Banyak orang yang ingin kaya dengan berbagai macam cara, dengan mungkin hutang lebih satu kemampuan kekuatan, akhirnya hancur. Ini kita harus yakin dengan firman Allah. Tapi kalau kekayaan itu dari Tuhan, maka kegunaannya pun untuk Tuhan. Kita akan melihat dalam diri kita masing-masing. Kalau kita diberkati, kita kaya dari Tuhan, arahnya mesti kepada Tuhan. Bukan kepada dunia. Tapi kalau kekayaan itu diinginkan, untuk Tuhan itu sulit. Sulit. Karena memang Salomo ketika itu ditugaskan oleh bapaknya, oleh Raja Daud, untuk melaksanakan impian atau kerinduan Raja Daud untuk tabut Allah jangan di kemah, tetapi di tempat yang benar. Rumah Allah yang dibangun terlaksana. Puji Tuhan, secara nalar kita tidak bisa bangun seperti ini. Secara nalar kita tidak bisa merasakan seperti ini. Tapi kalau jemaat itu dijadikan kaya bukan oleh karena keinginan, jadikan kaya oleh karena hikmat, oleh karena keadilan, memutuskan hukum secara adil. Ini perempuan yang salah, ini perempuan yang benar, walaupun harus berbohong, dipotong bagi dua anakmu. Separuh untuk kamu, separuh untuk yang satunya. Tapi ibu yang sebenarnya, jangan, biar aku kehilangan anak. Yang penting anak ini hidup. Salomo tahu inilah ibu yang sebenarnya, adil. Orang yang diberkati itu bersikap adil, saudara. Bukan lupa bahwa sumbernya dari Tuhan. Sudah diberkati, sudah mendapat kekayaan, lupa. Seakan-akan dari usahanya sendiri, dari kekuatannya sendiri, dari kemampuan sendiri. Inilah suatu kekeliruan. Tapi kalau Raja Salomo, karena itu berkat dari Tuhan, dari hikmat, dari pengertian, tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, tapi justru kaya raya dari Tuhan. Tuhan itu bisa melakukan apa saja, saudara. Bisa berbuat apa saja, kekayaan dunia diciptakan oleh Tuhan. Emas, perak, tembaga, semua diciptakan oleh Tuhan. Tetapi iblis membujuk supaya kekayaan itu dari keinginan, bukan dari firman Allah, bukan dari iman kepada Kristus, bukan iman daripada yang mencipta, tapi dari keinginan. Itulah sebabnya
banyak orang yang hancur. Karena apa? Karena lupa sejarah bahwa semua ini sebenarnya dari Tuhan. Mari kita lihat Kitab Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Kitab Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai 9. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk kukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, ini cara Tuhan untuk diam di tengah-tengah bangsa Israel, supaya memimpin umat Israel dalam perjalanan di padang gurun menuju negeri janji itu harus ada rumah Allah, yaitu membuat tabernakel. Harus. Dari mana nih? Dari kekayaan Mesir. Bukan kekayaan padang gurun. Dari kekayaan Mesir yang Tuhan berikan kemurahan kepada bangsa Mesir, hingga bangsa Israel membawa kekayaan luar biasa, dipersiapkan untuk membangun rumah Allah. Supaya Allah berhadirat, supaya Allah diam di situ. Untuk memimpin. Kita kadang-kadang kurang paham. Kalau kita sudah kaya, kalau kita sudah memiliki sesuatu, lupa bahwa Tuhan akan berhadirat, Tuhan akan diam di tengah-tengah umatnya itu lewat dipersiapkan membangun rumah Allah. Salomo dibuat kaya raya untuk membangun rumah Allah hingga namanya termasyhur. Jika kita hidup dalam pengajaran yang benar, bangsa-bangsa lain akan berbondong-bondong datang menyaksikan Ratu Selatan mendengar berita hikmat Salomo. Mau menyaksikan ternyata apa yang didengar dan apa yang dilihat jauh berbeda. Saya dan saudara mau dijadikan saksi oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa sumber berkat itu dari Tuhan, mengerti, paham. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan, kita perbuat untuk Tuhan, supaya hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Kenapa gereja itu bisa sepi? Kenapa gereja itu membangun rumah Allah tidak bisa? Kenapa pendeta hidup dalam kekurangan? Karena apa? Karena jemaat tidak tahu sumber berkat itu dari Tuhan. Seakan-akan dari kekuatannya, seakan-akan dari kemampuannya, seakan-akan dari usahanya dan lain sebagainya. Itu hanya sarana. Tapi sumber berkat adalah dari Tuhan. Maka kalau kita memahami ini saudara, kalau berkat itu dari Tuhan, kita tidak pernah lupa berbuat apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena Tuhan akan berhadirat di tengah-tengah rumah Allah yang dibangun. Salomo membangun rumah Allah, tetapi masih ada karakter daging. Akhirnya
gagal, kerajaan terpecah menjadi dua. Digenapkan dengan Yesus anak Daud, membangun rumah Allah yang berhasil. Itulah yang dari Tuhan. Saya dan saudara harus belajar kepada kebenaran firman Allah. Jangan sampai kita lupa bahwa apa umur panjang. Sehat seperti saya ini, sehat, umur panjang, saya diberkati ini, semua dari Tuhan. Jangan sampai saya berpikir duniawi, wah pendeta sudah diberkati, mau berpikir beli ini, beli itu, beli sapi, beli Tegal, beli apa? Pendeta. Itu tidak benar. Kalau pendeta seperti saya diberkati, bagaimana saya menampilkan kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka bersyukur kalau berkat itu datang ketika sudah usia lanjut kayak Abraham. Kalau Salomo berkat masih muda, masih banyak godaannya. Ya, yang harus kita paham, segala berkat yang kita perlukan, sumbernya dari Tuhan. Kalau sudah dibujuk untuk tidak berbuat pada Tuhan, jangan terseret. Karena mengikuti keinginan, hingga kita tidak berbuat untuk Tuhan, tidak membangun rumah Allah yang dipercayakan oleh Daud kepada anaknya, akan jadi salah, saudara. Maka puji Tuhan, kalau katanya mimbar ini sudah diukur, mau diganti, monggo. Di belakangnya dekor yang mau diganti, monggo. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan siapa-siapa. Tuhan dipermuliakan ketika Musa membangun tabernakel, memasang pintu gerbang yang terakhir, kemuliaan Allah turun. Ketika Salomo membangun rumah Allah selesai, kemuliaan Allah turun. Jadi kalau saya dan saudara melakukan firman Allah, kemuliaan Allah turun, dan kemuliaan Allah inilah yang akan memimpin saya dan saudara. Mari kita baca 1 Tawarikh 29 ayat 12. 1 Tawarikh 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ini kita harus tahu. Kalau sampai kita diberi berkat kok permanen, itu puji Tuhan. Maka saya merasa diberkati Tuhan. Saya berpikir untuk menceritakan kebesaran Tuhan, untuk menceritakan kemuliaan Allah, saudara. Karena semua ini sumber dari Tuhan, bukan dari kekuatan saya, bukan dari kemampuan saya, bukan. Kalau jemaat diberkati oleh Tuhan, itu juga karena saya bekerja keras. Kalau seorang petani tidak bekerja keras, tanah tetap dangkal, tidak akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Tapi kalau seorang petani kerja keras, maka ladang itu menjadi subur dan mengeluarkan hasil yang banyak. Semua itu bagaimana saya bekerja dan apa yang dapatkan itu upah. Upah dari pekerjaan yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sebagai hamba Tuhan bekerja seenaknya, semuanya asal bekerja. Nanti kalau jemaat itu menjadi miskin rohani, walaupun kaya tidak bisa berbuat. Walaupun dia berkat besar tidak bisa berbuat. Karena apa? Miskin rohani. Dangkal hatinya, tidak subur. Ketika diberkati banyak, tidak rela memberi, tidak rela berkorban. Padahal ketika tahbisan, rumah yang dibangun, rumah Allah yang dibangun oleh Salomo, beribu, berpuluh ribu sapi yang disembelih, berpuluh ribu kambing domba yang disembelih. Pengorbanan. Rumah Allah itu tempat
berkorban. Jadi saudara jangan salah pengertian. Seakan-akan tuh, wah itu Salomo, seakan-akan tuh pendeta, seakan-akan tuh gembala, saya bisa ini bisa itu. Itu memang pikiran yang terbujuk. Tapi kalau kita paham firman Allah, kita tidak akan diseret oleh keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Allah. Oleh sebab itu, saya dan saudara memiliki sumber kekayaan, juga sumber kekuatan. Saya merasakan sumber kekayaan dari Tuhan, tapi sumber kekuatan juga dari Tuhan. Saya hanya kagum dan kagum. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang luar biasa. Kalau sekarang doa malam sudah banyak yang mengikuti. Beberapa bahkan ada yang melanjutkan. Sudah banyak yang tertarik. Karena apa? Saya merasakan bagaimana ketika Yesus mau diberi makan oleh murid-murid. Aku sudah ada makanan yang kamu tidak tahu. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu jawab Yesus. Kehendak Tuhan itu, kehendak Tuhan akan menuntun kita kepada kebenaran, kepada apa? Kebenaran perobekan daging salib. Itu kehendak Tuhan. Maka Yesus mengikuti kehendak Tuhan. Diakhiri dengan mati di atas kayu salib. Rumah itu selesai. Sudah selesai. Tidak bisa diganti dengan apapun. Rumah yang dibangun oleh Allah. Lewat putranya yang tunggal. Yesus berkata sudah selesai. Rumah Allah yang dibangun Salomo bisa runtuh. Rumah Allah yang dibangun 46 tahun. Hanya untuk jual beli. Tapi harus dirombak. Harus dirobohkan. Dan akan dibangun 3 hari. Kehendak Allah itu adalah untuk ikhlas dipimpin menuju kepada perobekan daging, perobekan hawa nafsu, perobekan keinginan yang mendatangkan dosa. Kalau sudah matang, mendatangkan kematian. Ini kalau kita tidak paham benar-benar bahwa Yesus ketika dia dalam keadaan lapar diberi makan oleh muridnya, aku punya makanan yang kamu tidak kenal. Sulit dipahami, saudara. Perobekan daging sulit, kalau tidak dituntun Roh Kudus sulit. Doa malam seperti yang saya lakukan sudah puluhan tahun sulit. Ini saya saksikan di grup, ternyata mereka banyak tertarik. Begitu aku komen, mereka langsung jawab, aku akan menemani doa Om Paulus. Itu saya kagum, bahkan sekarang sudah berkembang, sudah beberapa orang. Saya yakin nanti akan banyak kalau saya bisa menunjukkan fakta. Tapi kalau saya tidak bisa menunjukkan fakta apa-apa, dari mana? Hidupku miskin, hidupku sengsara, hidupku dalam kekurangan. Bagaimana saya mau bersaksi kepada mereka? Tapi kalau berkatku, kutunjukkan juga kepada mereka. Berbeda dengan yang lain, kaya, tetapi kekayaannya sendiri. Tapi kalau saya diberkati dan saya nunjukkan berkat itu akan menjadi daya tarik. Kesaksianku itu benar dan mereka akan mengikuti cara. Rela dituntun oleh Roh Kudus menuju pada perobekan daging. Bagi saya, doa malam itu doa yang paling tenang. Tidak terganggu suara lain. Kecuali kalau suara kentongan. Tapi tidak terganggu dengan suara lain. Paling bisa bersekutu. Dan saya kalau doa malam itu tidak ngantuk sama sekali. Ini yang saya rasakan. Saya berdoa siang bisa ngantuk. Tapi kalau doa malam, saya tidak pernah ngantuk. Ini adalah penuntunan Roh Kudus. Melakukan kehendak Bapa. Bapa itu mengirimkan rohnya untuk menuntun saya dan saudara menuju kepada perobekan daging. Yaitu ajaran salib. Itulah kekuatan yang dari Allah.
Kalau kita sudah diberkati secara finansial, kalau itu dari tuntunan Tuhan menuju ke perobekan daging, bukan bangga oleh kekayaan, tetapi bersyukur aku bisa kaya, aku bisa menunjukkan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah sumber kekayaan, sumber kekuatan, hingga aku mampu berbuat baik. Kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini sumber kekayaan, sumber kekuatan Kristus. Kalau kita belum sampai ke sana, belum sampai dipimpin menurut kehendak Allah dan menyelesaikan tugasnya, masih mudah tergoda. Masih mudah tergoda. Kalau sudah kaya, mudah tergoda. Dengan alasan ini, dengan alasan itu, karena ini, karena itu, mudah tergoda. Tetapi kalau kekayaan sudah dari Kristus melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya, dihasilkan dari perobekan daging. Kalau kita kaya, kita akan memiliki kekayaan yang permanen. Tidak mudah tergoda seperti Salomo. Salomo hanya memiliki kekayaan yang bersifat sementara. Belum ada kekuatan. Ketika dia digoda oleh perempuan, digoda oleh penyembahan berhala, karena istrinya terseret. Belum ada prinsip yang kuat, sumber kekayaanku, sumber kekuatanku, Yesus. Kalau belum sampai ke sana, masih mudah terseret, masih mudah tergoda. Seperti Salomo memperistri anak Firaun. Salomo akhirnya menyembah Baal, menyembah dewa-dewa. Ini kalau kekayaan belum sampai kepada perobekan daging, masih mudah terseret kepada keinginan-keinginan daging yang ujungnya adalah penyembahan berhala. Memberhalakan sesuatu yang kelihatan, memberhalakan sesuatu dalam bentuk apapun, tapi hal yang fana. Tapi kalau sudah paten, ini dari Tuhan, ini dari penuntunan Roh Kudus, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Ini bukan dianjurkan oleh pendeta, bukan dianjurkan oleh siapa-siapa. Ini kekuatan Roh Kudus menuntun kita dalam perobekan daging. Hingga menempatkan Yesus, menempatkan Tuhan yang utama. Menempatkan Yesus supaya berhadirat membangun tabernakel, membangun rumah Allah. Tapi kalau bangunan itu dari kekayaan duniawi, belum ada kekuatan salib, masih mudah robek, masih mudah terseret kepada godaan. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 23 dan 24. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini." Ini Salomo mengagumi Tuhan, meyakini bahwa sumber dari Tuhan yang berjanji di
wujudkan ya Tuhan. Tetapi belum ada kekuatan untuk bertahan jangan menyembah berhala. Masih terseret oleh pengaruh-pengaruh istrinya. Istrinya yang 1000 itu mempengaruhi dan akhirnya Salomo sadar segala sesuatu yang di bawah kolong langit sia-sia. Kalau sudah sadar maka Abraham diberkati pada masa tua dalam segala hal. Luar biasa. Saya bersyukur saudara. Saya diberkati oleh Tuhan. Lewat jemaat. Bukan lewat siapa-siapa. Lewat jemaat. Tapi saya puji Tuhan. Saat ini kami diberi kemampuan oleh Tuhan. Lewat virus corona. Mendatangkan kesadaran untuk saya lebih sadar lagi. Tuhan berkuasa melindungi kita. Tuhan berkuasa menjaga kita. Tuhan berkuasa memberkati kita. Berkuasa. Apapun bisa. Tetapi yang sulit dipertahankan adalah kalau belum mencapai kepada perobekan daging, masuk kepada ajaran salib, sulit dipertahankan. Seperti Salomo anak Daud. Yesus juga anak Daud. Kenapa? Kekuatan Yesus. Hikmat yang membuat kekayaan dan membuat kekuatan. Karena Yesus hidup di dalam roh dan hidup diakhiri dengan perobekan daging. Oleh sebab itu saya dan saudara tidak bisa hidup mau sembrono seenaknya, semaunya. Itu boleh tetapi nantinya. Kalau itu merupakan keinginan dituruti akan menjadi jerat. Kalau jerat itu sudah matang, ya melakukan perbuatan dosa. Dan ujungnya adalah maut. Kemuliaan Allah jangan disalahgunakan. Saya diberkati Tuhan. Saya merasa kemuliaan Allah ada di dalam diri saya. Saya tidak mau salah gunakan. Saya sepakat dengan istri. Bu, aku hidup ingin mengakhiri. Menunjukkan kemuliaan Allah. Jangan aku melecehkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah luar biasa. Kita capai lewat membangun tabernakel. Dibangun oleh Tuhan. Keikhlasan, kerelaan berbuat. Apa yang kita bisa lakukan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami berusaha. Oleh sebab itu, mudah-mudahan sidang jemaat di sini bisa dibawa kepada pembangunan rumah Allah. Supaya kemuliaan Allah turun. Kalau turun, dilihat oleh semua bangsa. Bahwa Israel ada Allah. Tidak ada Allah lain kecuali Israel. Di tempat ini ada Allah. Karena apa? Karena ada kemuliaan Allah. Apa fasilitas yang ada ini? Kemuliaan Allah dinyatakan. Nanti hari Selasa, saya akan ada tamu, saudara. Tentu mereka mendengar berita. Dan dari apa yang saya lakukan, menampilkan kemuliaan Allah. Mereka ingin melihat, ingin membuktikan. Ini harus kita hormati. Jangan kemuliaan Allah disalahgunakan. Jangan karena kita sudah diberkati disalahgunakan, saudara. Jangan karena saya diberkati, saya salah gunakan. Mengikuti keinginan yang tidak ada gunanya. Mengikuti keinginan yang sia-sia. Biar saya memanfaatkan untuk menghadirkan kemuliaan Allah. Jika kemuliaan Allah disalahgunakan, terjadilah seperti zaman Imam Eli. Hofni dan Pinhas, anaknya menjadi penyebab. Karena Imam Eli membiarkan anaknya tidak pernah dididik. Dibiarkan berbuat seperti apapun. Akhirnya apa? Ketika dalam peperangan kalah, Hofni dan Pinhas, dan disetujui oleh tua-tua sidang waktu itu, dibawa untuk berperang. Semula suara yang gemuruh menakutkan, tapi karena itu menyalahgunakan kuasa Allah, menyalahgunakan berkat Allah, akhirnya Israel kalah.
1 Samuel 4 ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Ini menyalahgunakan tabut, menyalahgunakan rumah Allah. Kita ini rumah Allah, saudara. Jangan disalahgunakan untuk berperang mengikuti keinginan supaya menang, supaya menang, supaya menang, supaya menang. Tidak koreksi bahwa kekalahan itu tidak disebabkan dari dosa. Bangsa Israel kalah dalam peperangan karena dosa. Bukan karena masalah apa-apa. Setiap melakukan perbuatan dosa, peperangan kalah, itulah bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel melakukan perintah Tuhan, bangsa Israel menang dalam peperangan. Tuhan itu akan membela orang benar, bukan orang salah. Orang yang bersikap salah di hadapan Tuhan tidak dibela. Kalaupun mungkin mendapatkan kekayaan, mungkin mendapatkan kedudukan, tidak permanen. Ini perlu digarisbawahi. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya sudah diberkati Tuhan, pikiran saya hanya kepada dunia-dunia, bisa runtuh. Tetapi kalau sudah masuk kepada perubahan daging, permanen. Karena Yesus Kristus, hikmat dan kekuatan Allah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh main-main. Kita perlu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya saudara, kalau kita sudah diberkati Tuhan, gereja ini makin dewasa. Bukan makin lama malah makin merosot. Pernah mengalami cinta mula-mula yang luar biasa. Gegap gempita dalam pelayanan. Dalam kesungguhan. Berbuat pada Tuhan. Tapi akhirnya melorot. Dikoreksi. Kekalahan Israel karena dosa Hofni dan Pinhas. Walaupun menggunakan tabut, dibawa dalam peperangan, tidak menolong. Justru tabut direbut oleh bangsa Filistin. Disatukan dengan Dagon, dengan berhala. Tapi Dagon roboh. Singkat cerita, itu diberikan kepada bangsa lain. Bangsa lain juga tidak mampu. Ya, akhirnya datanglah penyakit bala sampar dan lain sebagainya. Akhirnya ditaruh di tempat rumah Obed-Edom. Hanya 3 bulan Obed-Edom diberkati luar biasa. Ini kalau kita tidak menyalahgunakan kemuliaan Allah, tidak menyalahgunakan berkat Allah, permanen. Tapi karena seringkali orang diberkati, terus keinginan kita setinggi langit. Ingin kaya, ingin ini, ingin itu, tidak mau mengikuti kehendak Allah. Tidak mau mengikuti, dituntun oleh Roh Kudus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan membangun tabernakel, membangun rumah Allah, supaya kekuatan Allah ada di dalam kehidupan kita. Jadi bait Tuhan, jadi tubuh Kristus, inilah permanen. Yang permanen, saudara-saudara, akan disertai oleh Tuhan. Kita harus benar-benar paham kekayaan, kesehatan, kemampuan apapun ada di dalam tangan Tuhan. Tapi kalau kita sudah diberkati Tuhan, lupa sejarah. Sejarahnya kamu kaya dari mana? Saya harus tahu sejarah saya. Saya harus mengenal sejarah saya. Jangan sampai kalau saya sudah diberkati seperti ini, aku lupa sejarah. Bagaimana kok bisa seperti ini? Bagaimana kesungguhan, ketelatenan juga saudara diberkati Tuhan. Bagaimana kesungguhan, ketelatenan dalam usaha. Bagaimana kesungguhan di dalam Tuhan. Saudara harus kenal sejarah. Kalau enggak, seakan-akan semua bisa diusahakan dari kekuatan kemampuan sendiri. Semua.
Karena Tuhan itu menginginkan orang yang jujur. Orang jujur itu orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Bukan orang yang bersilat kata, bersilat lidah. Bukan orang yang hanya pinter ngomong, pandai bicara. Bukan itu. Tetapi Tuhan akan melihat hati yang jujur. Daud walaupun banyak salah. Saya pernah menjadi pembunuh, merebut istri orang. Tapi dinilai Daud adalah sosok orang yang jujur. Salah mengakui salah. Benar juga benar. Semuanya dari Tuhan. Dia bukan orang ambisi untuk jadi raja. Dia hanya orang yang taat. Melakukan tugas menggembalakan 2-3 ekor domba yang dipercayakan oleh bapaknya. Dia tidak ambisi menjadi raja. Kakak-kakaknya yang ambisi tidak dipilih. Tetapi Daud justru dipilih melahirkan seorang raja. Saul tidak melahirkan seorang raja. Daud melahirkan seorang raja yang akhirnya bisa membangun rumah Allah. Kalau kita bisa jujur, lewat firman Allah, paham firman Allah, paham secara hidup saya dulu seperti apa. Bagaimana saya dulu? Masuk sini kayak apa saya? Kalau aku sudah seperti ini, aku lupa sejarah. Hingga tidak bisa menampilkan kemuliaan Allah lewat berkat-berkat yang saya terima. Bukankah saya berdosa? Adakah tuntunan Roh Kudus bukan kepada perobekan daging? Tuntunan Roh Kudus kepada perobekan daging. Kepada salib baru itu kekuatan Allah turun atas saya dan atas sejarah. Khotbah 7 ayat 29. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Ya, Tuhan menciptakan manusia yang jujur, Adam dan Hawa. Tapi karena inginan banyak dalih, karena ini, karena itu, saya tidak bisa karena ini, karena itu, bermacam-macam. Karena anak, karena keluarga, karena kebutuhan, karena sosial, karena apa, dan lain sebagainya. Untuk alasan. Tuhan hanya inilah yang kudapati. Bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Ini kata Salomo. Tetapi mereka mencari banyak dalih. Banyak alasan. Tidak bisa ibadah karena ini. Tidak bisa bermacam-macam alasan. Hati-hati saudara. Kekuatan Tuhan dalam Kristus akhirnya adalah perobekan daging. Selagi kita masih terikat dengan perkara-perkara yang bersifat sementara ini. Hati-hati. Karena ini semua datangnya dari Tuhan. Mari pemain musik. Kita nyanyikan kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Hanya Yesus. Kekayaan bisa, tapi kalau tidak sampai kepada perobekan daging, akan masih mudah sangat tergoda. Hati-hati. Mata yang tergoda, keinginan hingga membuahkan dosa. Kalau sudah matang, mendatangkan maut. Maut telah dikalahkan Yesus. Maut di mana sengatmu? Maut di mana kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Kekuatan kita ini dari Tuhan. Kita bangkit di saudara.
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Luar biasa. Jangan bangga kalau kita diberkati oleh Tuhan kayak Salomo, masih ada celah untuk menjatuhkannya. Kalau tidak mencapai kepada perobekan daging, ayo tabernakel dibangun oleh kekayaan. Tidak boleh kaya, perlu kaya saudara, tapi tingkatkan penuntunan Tuhan, mengikuti kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah. Selama kekuatan hidupku, harus yakin kekuatan ini dari Tuhan. Di hidupku. Mari Pak Timotius tampil ke depan dalam doa. Dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, bersatu berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. terima kasih Bapa di surga atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, hingga sampai saat ini kami boleh datang beribadah kepadamu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sungguh merupakan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan ini. Supaya kami manusia tidak terjerumus di dalam dosa yang menenggelamkan dan mencelakakan. Karena orang yang ingin kaya terjatuh dalam berbagai macam pencobaan. Dan orang yang memburu uang, beberapa orang telah menyiksa dirinya yang mencelakakan dan menenggelamkannya. Dari keinginan itulah yang membuahkan dosa. Bukan berarti kami salah kalau Tuhan memberkati kami, tapi akan menjadi keliru kalau kami ini hidup dipenuhi dengan keinginan atau ambisi. Salomo tidak berambisi ingin kaya, tidak berambisi untuk memiliki kedudukan. Salomo hanya ingin meminta satu perkara, hikmat Tuhan,
pengertian untuk memutuskan hukum, untuk membedakan yang benar dan yang salah. Tetapi permintaan Salomo yang hanya minta hikmat ini justru sangat berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya memberikan hikmat, tetapi Tuhan juga memberikan kekayaan, umur panjang, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan, dan seterusnya. Itu satu bukti kalau kami tidak berambisi, justru itulah yang sangat berkenan kepada Tuhan. Hingga Salomo sangat terkenal dengan hikmatnya, dan Salomo sangat masyhur dengan kekayaannya yang dimilikinya. Tetapi sayang, Salomo tidak bertahan, karena Salomo tidak memiliki kekuatan yang daripada Allah. Itulah sebabnya Yesus datang menggenapkan sebagai hikmat Allah, tapi juga sekaligus kekuatan Allah. Sering kadang-kadang kami terlena dengan hikmat, kami terlena dengan kekayaan, dengan kemasyhuran. Tanpa kekuatan Allah, siapakah kami ini? Itulah sebabnya kami harus memiliki hikmat Allah dan kekuatan Allah, dan itu hanya ada di dalam pribadi Yesus. Itulah sebabnya Yesus harus menjadi raja dalam hidupan kami, yang menguasai seantero hidup kami, baik pikiran, perasaan, sampai kepada perbuatan ini ya Tuhan. Karena itu adalah satu-satunya kekuatan Allah yang akan menyelamatkan kami. Kami tidak boleh bangga dengan apapun juga, semua bisa sirna, semua akan berlalu. Tetapi kekuatan Allah di dalam Yesus adalah yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Kami hanya merindukan Engkau Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, tapi juga sumber hikmat dan berkat-berkat yang kami perlukan. Tapi lebih daripada itu, kekuatan-Mu Tuhan yang akan membawa kami dari kemuliaan yang sementara ini kepada kemuliaan yang kekal, yang tidak ada batas waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami umat-Mu Tuhan tidak berhenti untuk kami cukup diberkati, tetapi kami harus mencapai kepada kekuatan Allah yang akan membawa kami kepada kemenangan, sampai datang kepada kemenangan dan kekekalan. Terima kasih, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, pelayan perjamuan tampil ke depan. Wah, kita semua berharap mendapat kekuatan Allah ya. Hikmat, diberkati secara finansial, kekuatan untuk menghormati berkat itu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Selanjutnya kami akan makan minum tubuh dan darahnya. Layakkan kami semua untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berharap
Ajaib Tuhan, kita bangkit diri saudara. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kalau kekuatan itu dari Yesus, kekuatan kita menjadi kaya, kekuatan kita merobek daging, tidak mengikuti keinginan hawa nafsu, permanen. Tapi kalau cuma dapat kedudukan, kekayaan, dari hikmat, masih berkarakter daging, sulit dipertahankan. Kita mengangkat tubuhnya, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu. Tuhan berkatilah jemaat-Mu tak terkecuali. Kalau Tuhan sudah memulaikan, Tuhan akan menyelesaikan. Kami mendambakan hidup dalam Tuhan yang benar. Bukan sekedar memiliki kedudukan, bukan sekedar memiliki kekayaan, tetapi kami ingin hidup sampai yang akhir, menjadi bait Allah yang sempurna, tubuh Kristus, gereja yang tanpa cacat dan tanpa celah. Itulah hamba Rasul Paulus mengatakan, aku tidak akan lari tanpa tujuan. Dia berkata, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Kalau kami berlari menuju kepada mengejar kekudusan, itulah perobekan daging Tuhan. Tanpa itu kami akan mengikuti hawa angkara murka, hawa nafsu yang tidak pernah selesai selama dunia ini masih ada. Terima kasih firman-Mu, terima kasih berkat Tuhan. Kita akan sama-sama mengangkat Tuhan, mengangkat tangan, kita akan beri berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara, melindungi saudara, menyertai menjaga saudara. Sekarang besok akan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, semua kita katakan amin. Selamat siang dan berkati.